Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Materi untuk minggu kedua ini mengenai sebaran peluang bersama yang merupakan inti dari mata kuliah StatMat 1. Di mana pada minggu lalu saya sudah sajikan materi review mengenai apa itu variabel acak, peubah acak, khususnya yang masih satu variabel, di mana kalian sudah mencoba mengerjakan atau mengingat-ingat kembali ya dari tugas yang saya berikan. Maka di materi minggu ini saya sudah mulai masuk ke intinya mengenai bagaimana kita berurusan dengan kasus dua peubah atau dua variabel dan sifat-sifat peluang bersamanya. Jadi di sini ketika kita menghadapi ruang sampel, satu ruang sampel, tapi di situ kamu mendefinisikan lebih dari satu variabel acak, diskrit maupun kontinu, maka sebenarnya di situ kamu menghadapi masalah multivariat. Ya, variabelnya lebih dari satu, makanya namanya multivariat. Namun apabila kita masih batasi hanya dua peubah acak dalam satu ruang sampel saja, maka seperti di mata kuliah StatMat 1 semester ini, kita berurusan dengan masalah bivariat, peubah ganda, ya, variabel acak ganda. Bisa diskrit maupun kontinu. Saya berikan contoh seperti ini. Tadi konsepnya satu ruang sampel, tapi di dalam satu ruang sampel itu kita bisa definisikan dua variabel. Ya, contoh, kamu melempar, ini kayak contoh plastik ya, melempar sepasang dadu. Kemudian kalau dadunya masing-masing sisinya kan 6. Ada sisi berangka 1, 2, 3 sampai 6. Dadu yang kedua juga sama, kemudian kita lempar bersama-sama. Akan ada 36 elemen di dalam ruang sampel. Ya, kalau ditanya apa saja elemennya itu, kalau dulu waktu di semester awal di teori peluang, elemennya dalam ruang sampel bisa jadi ini yang 1,1, kemudian 1,2 dan seterusnya sampai yang terakhir 6,6. Akan ada 36 pasang titik ya, yang isinya sebetulnya itu bisa saya bawa ke konsep variabel acak dua variabel. Ya, ada dua variabel. Yang pertama, misalkan saya ingin mengamati X sebagai angka di dadu pertama. Jadi semua yang ada di depan ini saya anggap hasil angka di dadu pertama. Saya namakan dia sebagai X. Jadi kalau ditanya X-nya bernilai berapa? Nilai 1 sampai 6. Bisa 1, bisa 2 sampai 6. Sedangkan variabel yang kedua saya namakan Y. Saya lihatnya dari ruang sampel ini tapi khusus pada angka yang di dadu kedua. Kebetulan hasilnya sama-sama 1, 2 sampai 6. Kemudian itu definisi dari ruang sampel sudah, pemetaan X-nya X-nya apa saja dari ruang sampel ini, Y-nya apa saja dari ruang sampel ini sudah kita definisikan. Baru dilihat yang namanya distribusi peubah ganda itu tidak hanya selesai di sini. Kita masih punya satu lagi yang perlu kita definisikan, yaitu peluang. Jadi kalau misalkan saya ingin merubah ruang sampel ini dalam notasi variabel, saya bisa nyatakan ini sebagai X, Y. Jadi ruang sampelnya ini mempunyai notasi X, Y. Yang isinya 1,1, 1,2 dan seterusnya itu kebetulan sama ya, tinggal rubah. Suku angka pertama dinamakan X, angka kedua dinamakan Y. Karena masing-masing mempunyai kemungkinan yang sama untuk muncul, dan ada dari 36 kemungkinan, maka peluangnya ini bisa saya definisikan seperti yang di bawah ini. Ini peluang X, Y akan sama dengan 1/36
yang berlaku untuk X 1 sampai 6, Y juga 1 sampai 6. Gitu ya. Jadi di sini pernyataan peluang ini melengkapi definisi bivariat kita untuk kasus ruang sampel pelemparan dua dadu secara bersama-sama. Ya. Jadi di sini variabel, saya ulang lagi, variabelnya diskrit, kemudian X dan Y-nya itu tadi kita definisikan seperti ini, banyaknya angka di dadu 1 untuk X, banyaknya angka di dadu 2 untuk Y, sehingga pasangan ini menjadi pendefinisian variabel ganda kita, bivariat kita. Ya, dengan dilengkapi pernyataan peluang yang sama-sama sama dengan 1/36 untuk seluruh pasang. Karena setiap pasang ini memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi dari 36 pasang yang terdefinisi. Nah, definisi X, definisi Y, beserta peluangnya masing-masing sebenarnya adalah sifat secara lengkap mengenai bivariat atau ubah bersama bagi dua variabel yang kebetulan di sini saya contohkan untuk variabel diskrit. Jadi yang tadi 1/36 itu sebenarnya punya nama. Namanya adalah fungsi massa peluang gabungan atau fungsi massa peluang bersama ini. Apa sih sebenarnya P ini? Ya, dia mencari peluang ketika variabel X bernilai tertentu, sekaligus variabel Y juga bernilai tertentu. Jadi kalau ditanya, misalkan kamu ditanya berapa peluang keluar angka pada dadu pertama sebesar 3 sekaligus angka pada dadu kedua sebesar 5. Nah, ini yang disebut dengan P, X, Y. Pernyataan lain kalau ini P huruf kecil, yang P huruf besarnya jadi begini. Sama. Dua pernyataan ini sama. Jadi kita punya 36 P ini. Mulai P 1,1 sampai yang terakhir tadi ada P 6,6. Nilainya semua sama-sama 1/36 yang memenuhi sifat pertama. Lihat nih. Di seluruh pasang X, Y mempunyai peluang yang semuanya tidak ada yang negatif. Apakah 0 boleh? Di contoh kita kebetulan tidak ada nolnya. Tapi di kasus tertentu ada. Boleh 0. Itu artinya tidak mungkin terjadi. Ya. Yang kalau kalian coba juga hitung, dijumlahkan semuanya untuk seluruh pasang tadi, 1/36 ditambah 1/36 dan seterusnya, ada 36 pasangan ya, jumlahnya memenuhi sifat yang kedua sama dengan 1. Dan fungsi sebaran kumulatif, jadi kalau fungsi peluang bersama ini tadi atau gabungan tadi ini menyatakan peluang X tertentu sekaligus Y tertentu pada satu titik tertentu, kalau peluang kumulatif itu istilah kumulatif ya, kumulatif itu mulai kecil sampai angka tertentu. Jadi kalau saya punya notasi kumulatif F besar A, B di sini, itu sebenarnya sama dengan mencari peluang variabel X nilainya mana saja yang peluang X yang nilainya kurang dari sama dengan A, sekaligus peluang nilai-nilai Y yang sekaligus nilai-nilai Y yang nilainya kurang dari sama dengan B. Karena ini tadi sifatnya variabel diskrit ya, seperti sifat yang kedua. Yang tadi kita tahu satu elemen kombinasi 1,1 peluang 1,2 dan seterusnya kita jumlah. Ya, yang 1/36 tambah 1/36 dan seterusnya dijumlah karena jumlah ini adalah karakter sifat peluang pada variabel acak diskrit. Kalau kontinu nanti gimana? Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Di konsep penjumlahan ini harus kita terapkan juga untuk perhitungan kumulatif. Jadi kalau ini tadi sebetulnya juga kumulatif, tapi kumulatifnya semua, mencakup seluruhnya. Kalau kumulatif yang saya notasikan di sini, kumulatif yang hanya berhenti pada satu nilai tertentu,
Ini sampai dengan A, yang ini berhenti di B. Jadi kalau saya punya notasi minta hingga sampai A, minta hingga sampai B pada X maupun Y di sini, ya nanti kita sesuaikan A-nya berapa, B-nya berapa. Minta hingga ini notasi saja, tapi nanti tergantung kasus. Kalau kasusnya yang terkecil nilainya 0, ya ini 0 nanti. Nanti ya contoh di belakang. Saya lanjutkan. Pokoknya intinya, semua peluang di seluruh kemungkinan X dan Y harus tidak boleh negatif, harus non negatif. Karena diskrit, jumlah seluruh peluangnya harus sama dengan 1. Fungsi kumulatif juga penjumlahan peluang lagi, cuman peluang yang dijumlah tidak semuanya, tapi berhenti di satu titik yang diminta. Peluang kumulatif adalah peluang kurang dari sama dengan. Gabungan berarti kurang dari sama dengannya tidak hanya X saja, tapi dua-duanya, X, Y. Ini ya contoh saya sifat tadi kita terapkan di sini. Tadi sudah saya jelaskan. Ini angka yang sepertiga 6 tadi itu bisa saya taruh di tabel ini. Jadi peluang 1,1 sepertiga 6, 1,2 sepertiga 6, dan seterusnya sampai 6,6 juga sepertiga 36. Mempunyai pasangan titik dengan kemungkinan yang sama untuk terjadi. Ya. Atau digambar seperti ini. Nah, digambar seperti ini juga boleh. Jadi kalau tadi dalam bentuk tabel, yang angka sepertiga 6 itu tadi seolah-olah jadi tingginya ini. Jadi ini seperti kotak-kotak gitu, di pojok-pojoknya itu didirikan tiang setinggi sepertiga 36. Jadi ini representasi grafis atau diagram dari fungsi massa peluang gabungan kasus dadu, pelemparan buah dadu. Ya, tingginya semua sama-sama sepertiga 36 yang tadi sudah dibentuk. Kalau ini bentuk fungsinya, kalau tadi tabel, ini diagram, yang ini bentuk fungsinya. Ya. Bentuk fungsi ini nanti sangat membantu kalian ketika diminta menghitung peluang-peluang. Sifat, ya, jadi seperti 6 tadi langsung saya terapkan di sini untuk memeriksa sifatnya. Apakah seluruh peluang yang tadi dalam tabel tadi semuanya atau yang digambar diagram tadi ada tinggi-tinggi sepertiga 6 itu, kalau di total jumlahnya 1, ya jawabannya iya. Karena berdasarkan konsep jumlah, Y1 sampai dengan 6, X1 sampai 6 di sini, itu seolah-olah kamu menjumlah sepertiga 36 ini, kita jumlah sebanyak 36 kali. Ini misalkan, ya kalau yang dijalankan ini, yang berjalan ini masih Y-nya. Ini ya, ini berarti kamu menjumlah ini sampai 6 suku. Ini 6 suku. Karena kamu punya Y sama dengan 1 sampai 6. Yang ini miliknya Y1, yang ini miliknya Y yang kedua, dan seterusnya miliknya Y yang ke-6. Oke? Kemudian ketika kita membuka tanda penjumlahan di X-nya, ya diulangi lagi. Jadi ini, sekelompok ini nanti juga akan ada 6 suku. Jadi 6 kali 6 jadinya. Sepertiga 6 ini hasilnya seper 6 ya kita tahu. Nanti diulang lagi ya untuk X yang pertama, X yang kedua, X yang ketiga sampai X yang ke-6 sehingga betul hasilnya sama dengan 1 ya. Oke, sekarang misalkan kalian diminta menghitung peluang yang seperti ini. Ya, untuk sifat selanjutnya. Peluang diperolehnya angka paling besar 2 pada dadu 1. Dadu 1 tadi notasinya X. Paling besar 2 berarti lebih kecil sama dengan 2. Dadu 2 notasinya Y. Ya, paling besar 3. Paling besar 3 berarti tidak boleh lebih dari 3, kurang dari sama dengan 3. Yang karena ini peluang bersama dan notasinya semua kurang dari, maka peluang ini sebetulnya adalah peluang kumulatif yang notasinya bisa saya tulis sebagai F besar. F besar 2,3. Jadi kumulatif itu adalah peluang kurang dari. Ya, baik itu satu peubah maupun dua peubah, F besar yang menunjukkan peluang kurang dari sama dengan. Nah, dengan konsep peluang diskrit, peluang kurang dari sama dengan itu menghitung seluruh
peluang nilai X yang kurang dari 2 dan YY yang nilainya kurang dari 3. Ya, dengan konsep variabel diskrit, hitungan tadi menggunakan jumlah. Tanda sigma. Sigma mulai ya Y yang paling kecil, kalau tadi kan notasinya minta hingga ya, di sini saya ganti 1, karena 1 yang paling kecil, X juga sama dengan 1 yang paling kecil di X, 1 sampai 3 di Y, 1 sampai 2 di X. Peluang yang tadi dibunyikan di tabel, sekarang kita jalankan. Cara menjalankan notasi sigma, kalau ada 2 seperti ini, hati-hati, kita jalankan dulu yang dalam ya. Jadi Y-nya dulu digerakkan dari 1 sampai 3. Nih hasilnya. X-nya tetap, tapi Y-nya jalan 1 sampai 3. Kemudian untuk X-nya bagaimana? Nah, X di sini, contoh saya, berjalan dari 1 sampai 2. Sehingga setiap elemen ini nanti X-nya 2 kali. Ada 1,1 untuk X sama dengan 1. 2,1 untuk X sama dengan 2. Yang di sini juga begitu. Peluang 1,2 untuk X1, peluang 2,2 untuk X2, untuk di 3 juga sama, 1,3 dan 2,3. Yang semuanya nanti dijumlah. Semuanya dijumlah, ya masing-masing sepertiga 6. Ingat tadi, ini semua sepertiga 6. Ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 suku sepertiga 36. Sorry, ini saya ganti ya, sehingga hasilnya di sini adalah 6 per 36 atau sama dengan berapa? 1/6. Oke. Nah, kalau yang ini bagaimana? Kalau yang ini coba dibaca dulu. Ingin dihitung peluang diperolehnya angka pada dadu 1 itu X ya. Paling besar 2. Paling besar 2 berarti yang sama atau kayak tadi. Terbesarnya 2. Dan, berarti dan di sini koma. Dadu 2-nya Y. Paling kecil 5. 5 itu paling kecil, berarti habis itu 6 kan. Nah, lebih besar sama dengan 5. Tidak ada 1, paling kecil 5. Ini bukan peluang kumulatif lagi, karena tandanya yang satu kurang dari, yang ini lebih besar sama dengan. Sudah peluang secara umum aja nih. Peluang bersama secara umum yang bisa kamu definisikan seperti ini, tapi cara menghitungnya tetap menggunakan konsep jumlah. Hanya saja di sini jumlahnya hati-hati. Ya, karena di sini satunya kurang dari, satunya lebih dari, ya sesuaikan. Bayangkan, yang kurang dari 2 tadi isinya apa saja sih? X nilainya kan 1 sampai 6. Kalau kurang dari sama dengan 2 berarti 1 dan 2 saja. Y lebih besar 5, apa saja? 5 dan 6. Ya tulis di sini anggotanya 5, 6. Oke. Cara menjalankan sigmanya sama seperti tadi. X-nya dibuat tetap dulu, yang dalam kamu bongkar, membongkarnya dengan cara menginputkan ketika Y5 dan di sini ketika Y6. Baru membongkar yang menjalankan yang X. X-nya di setiap elemen bergerak. Ini ada 15, 25. Untuk 6 ada 16, 26. Oke. Yang kebetulan semuanya sepertiga 6. Di sepertiga 6, semua sepertiga 6, 4 komponen dijumlah jadi 4 per 36 yang bisa kamu kecilkan sama dengan 1/9. Oke, jadi itu perhitungan peluang untuk contoh variabel diskrit dadu. Saya ambil contoh yang lain sekarang, masih diskrit, tapi kasusnya lain, di sini bola. Ya, ada kotak berisi 8 bola, 3 bola merah, 3 bola biru, 2 bola merah, 3 bola hijau. Ini mau diambil secara acak 2 saja. Jadi mau diambil secara acak 2 bola yang warnanya bisa macam-macam di sini. Nah, mengenai warna itu fokus dari variabel kita sekarang. Ini ada
kotak, 8 bola, macam-macam warna, semua ada jumlahnya tertentu. Nah, diminta mengamati variabel acak X di sini adalah banyaknya bola biru yang terambil. Variabel acak Y banyaknya bola merah yang terambil. Bola biru untuk X, karena birunya ada 3 ya di sini ya. Bisa saja ketika dari 8 kamu mengambil 2 bola, terambil nggak tahu warnanya apa saja, bisa macam-macam itu. Biru semua mungkin, saya tulis di sini ya. Bisa saja biru semua, bisa saja merah semua, bisa saja hijau semua, gitu. Atau yang campuran, biru merah, biru hijau, merah hijau, kan mungkin saja di sini ya. Mengenai urutan nggak penting, pokoknya ada mix, ada sama semua, ada campuran di situ. Sudah, kayaknya sudah terwakili semua. Nah, masalahnya jika kita fokus pada variabel X banyaknya bola biru yang terambil, kamu bisa lihat ini ruang sampel. Ini saya perbaiki mungkin biar lebih teratur ya, saya tulis ulang. Jadi dua bola tadi bisa sama. Merahnya sama birunya, sama hijaunya, campuran biru merah, biru hijau atau merah hijau. Sekarang coba bisa kita lihat. Ya, X. Banyaknya bola biru yang terambil. Di sini ada bola biru, ada 2 bahkan. Berarti X-nya bisa saya sebutkan di elemen, ini ruang sampel. Di elemen ruang sampel pertama yang biru, 2 bola biru, itu X-nya 2. Oke. Saya lanjutkan yang X ke belakang ke setiap elemen. Merah-merah, ini ada birunya enggak? Enggak ada kan? Berarti X-nya 0. Karena X di sini banyaknya bola biru. Kalau merah semua berarti enggak ada birunya. Hijau-hijau sama. Hijau juga enggak ada biru sama sekali di situ. Sehingga saya boleh assign nilai X-nya 0 di sini. Biru merah, ada birunya 1. Tulis X sama dengan 1. Biru hijau juga ada biru 1, saya ambil di sini ya, nyatakan X-nya 1. Yang terakhir, elemen terakhir merah hijau kembali dia tidak punya biru. Birunya 0. Jadi secara umum di sini walaupun 0 muncul beberapa kali, 1 muncul 2 kali, simpulannya secara umum apa? Untuk pendefinisian X banyaknya bola biru yang terambil, kita bisa definisikan X-nya itu mempunyai kisaran nilai 0, 1, dan 2 saja. Tidak ada 3, tidak ada 4. Gitu. Dia. Y juga sama caranya, tapi di sini fokusnya pada bola merah. Kita ulang langkah yang tadi. Jadi bola merah. Di elemen pertama biru semua. Ada merahnya di situ. Tidak ada kan? Tulis 0. Merah-merah. Ada 2 merah. Ini merahnya 2. Hijau-hijau di sini nggak ada merah, berarti 0 merahnya. Biru merah, nah ada merah 1 toh, jadi merahnya 1. Biru hijau kembali tidak ada merah, 0. Merah hijau merahnya 1. Ya. Jadi sama seperti kasus di X, di sini secara umum walaupun 0 muncul beberapa kali, 1 muncul beberapa kali, warna banyaknya bola merah itu kisarannya hanya 0, 1, dan 2. Ya. Satu lagi aturannya, X dan Y ini kalau kamu jumlah tidak boleh lebih dari 2. Contoh ya, kombinasi ini kan ini sekaligus kamu lihat kombinasinya. 2 mungkin saja dengan 0. X-nya 2, Y-nya 0 itu mungkin. X-nya 0, Y-nya 2 mungkin. 0, 0 mungkin, 1, 1 mungkin, 1, 0 mungkin, 0, 1 mungkin. Tapi nggak mungkin ada kombinasi 2,2. Bola birunya bola birunya 2. Misalkan saya ingin tahu X, Y ya. Bola birunya 2, bola merahnya juga 2. Nggak mungkin terjadi. Karena yang diambil kan cuma 2. Kalau ada 2 merah, 2 biru bisa 4 kan bolanya. Ini nggak mungkin terjadi nanti.
Jangankan yang itu ya, 2 dan 1 aja juga nggak mungkin kok. 2 merah, 1 biru kan nggak mungkin. Atau 2 biru, 1 merah nggak mungkin ada. Ya, tidak ada cerita itu di ruang sampel. Sehingga syarat yang lain adalah jumlahnya tidak lebih dari 2. Tidak ada di dalam ruang sampel ini X dan Y, pasangan X dan Y yang kalau dijumlah lebih dari 2. Semua jumlahnya kurang dari sama dengan 2. Oke, sekarang coba saya mendefinisikan peluang. Jadi tadi sudah mendefinisikan kemungkinan X-nya, kemungkinan Y-nya, aturan X dan Y seperti apa. Sekarang peluang. Nah, kembali ke konsep peluang. Konsep peluang yang kalian pelajari di pengantar teori peluang. Kalau ada 8 bola, mengambil 2 dari 8, itu kan kombinasi ya. Tapi dari kalau sekarang kita memperhatikan warna, maka ya fokus kita harus seolah-olah di kompartemen ya, dibuat warna per warna gitu. Jadi saya membuat kombinasi juga, tapi kombinasinya sekarang untuk setiap warna. Biru ada 3, merah ada 2, hijau ada 3. Jadi untuk seluruh warna ini khusus per warna ya, untuk fokusnya warna. Ingat, kita tadi sudah mendefinisikan 3 bola biru, nanti yang terambil dari pengambilan itu tadi dinyatakan dengan X. Banyaknya bola biru dari 3, yang terambil itu notasinya X nanti. Dari 3 bola biru terambil X. Dari 2 bola merah terambil Y. Nah, dari 3 bola hijau tidak ada definisinya, tapi masuk kategori sisa. Jadi kalau bola pertama merah, bola kedua biru, atau bola pertama biru, bola kedua merah, hijau itu sisanya. Dari 2 pengambilan sisanya. Makanya di sini sisa itu kita nyatakan dari 2 sudah berkurang misalkan terambil biru, sudah berkurang misalkan terambil merah. Ya, ini ruang sampel secara keseluruhan, ini kejadian yang mengamati perwarna. Fokusnya di X dan Y. Ya, jadi fungsi yang tadi saya tuliskan, jadi yang kejadian secara umum itu 8 kombinasi 2, sedangkan yang fokus ke warna itu dijadikan pembilang dengan perkalian 3 kombinasi. Kombinasi 3X, kombinasi 2Y, dan kombinasi 3, 2 min X min Y. X-nya berjalan 012, Y juga 012, dan ini syaratnya. Ini adalah fungsi peluang gabungan dari cerita tentang pengambilan 2 bola yang berasal dari kotak berisi 8 dengan komposisi warna-warna tertentu. Fokus kita X banyaknya bola biru yang terambil, Y banyaknya bola merah yang terambil dari 2 pengambilan. Untuk mempermudah kamu, bisa juga rumus tadi, kamu masukkan X-nya, Y-nya. Jadi, misalkan rumus tadi sudah jadi, kamu ingin tahu peluang 0,0 itu bagaimana? Ya hitung saja. Peluang 0,0 tadi ceritanya kan X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Ini rumus 8 kombinasi 2. Yang atas 3 kombinasi X, X-nya 0. Yang tengah 2 kombinasi Y, kebetulan Y-nya juga 0. Yang terakhir 3 kombinasi 2 min X min Y. Karena X-nya 0, Y-nya 0, ini tetap kan? Nah, seperti ini. Kalau kamu hitung hasilnya, maka bersesuaian dengan angka hasil di sini.
3/28. Bagaimana menghitung peluang 1,0? Ya, nanti hasilnya harus seperti yang ini. Caranya sama. 82 ini kan wajib ada. Tinggal kita sesuaikan yang atas. Kalau tadi terambil X-nya 0, sekarang X-nya 1. Y-nya 0. Kalau X-nya 1 yang berbeda dari yang tadi adalah bagian sini. Ini 31. Bola merahnya terambil 0, tidak terambil. 2, 0. Hijau sisanya. Ya, 2 kurangi 1 kurangi 0. 1. Nah, ini ceritanya hijau semua mestinya. Karena tidak ada biru, no blue. Ya, tidak ada merah. Semuanya hijau. Setara dengan X0, Y0 dengan peluang 3/28. Kalau yang ini, birunya 1, 0 merah. Berarti karena yang terambil 2, yang satunya hijau. Ya. Biru dan hijau setara dengan peluang ini kalau dihitung peluangnya 9/28. Oke, cek sendiri kombinasinya. Yang ingin saya tekankan, ketika kita sudah mendefinisikan semuanya, mulai 0, 0, 01, 02, dan seterusnya ya, dan seperti yang saya bilang tadi, ini kenapa kosong? Kosong itu 0. Ini saya hapus biar lebih clear ya. Ini tadi ilustrasinya sudah untuk yang 2 angka ini. Saya ingin menekankan sekarang pada bagian-bagian yang tidak ada angka. Di situ maksudnya peluangnya 0, karena tadi sudah kita sepakati jumlah dari X dan Y tidak boleh lebih dari 2. Jadi di bagian ini kalau kamu lihat X-nya 2, Y-nya 1. X2, Y1. Nggak mungkin terjadi ya. 2 biru, 1 merah itu nggak mungkin terjadi ya. Karena bola yang terambil cuma 2, makanya di sini 0. Ini kosong, ini artinya 0. Tidak mungkin terjadi. Apalagi yang 2 merah, 2 biru ini ya pasti nggak mungkin terjadi. Di sini 1 biru, 2 merah juga nggak mungkin terjadi. Sedangkan yang lainnya dihitung dengan rumus yang tadi kamu masukkan. Dan kita sudah bisa memastikan sifat peluang yang total jumlah sama dengan 1. Ya, dijumlah ke kanan, ini ke kanan kamu jumlah, ke bawah hasilnya 1, atau sebaliknya ke bawah dijumlah, terus ke kanan dijumlah, hasilnya pasti betul sama dengan 1. Nah, setelah tabel tadi lengkap ya, tabel peluang bersama tadi lengkap untuk X dan Y-nya, kamu bisa manfaatkan itu sebagai alat bantu menghitung peluang yang ditanyakan berikut ini. Jadi di sini ditanyakan peluang diperoleh banyaknya 1 bola biru dan paling banyak 1 bola biru dan paling banyak 2 bola merah. Menerjemahkannya mungkin ya, yang sedikit harus hati-hati. Paling banyak 1 bola biru, berarti 1 itu sudah paling banyak, nggak boleh lebih. Kurang dari sama dengan. Itu untuk X-nya. Sedangkan paling banyak 2 bola merah sama, merah tadi kan Y, tidak boleh lebih dari 2. Yang ini nanti ya ketika saya nyatakan sebagai peluang gabungan, sebetulnya adalah definisi dari peluang kumulatif. Jadi peluang kumulatif yang F besar tadi, ketika saya menanyakan paling banyak 1 dan paling banyak 2, bola merah dan bola biru dan bola merah, maka di sini adalah fungsi kumulatif 1,2. Ya. Perhitungannya sama dengan konsep contoh yang diskrit yang tadi di depan-depan di awal-awal. Di sini contoh diskrit yang untuk bola ini peluang kumulatif dihitung dengan menggunakan konsep jumlah, di mana jumlahnya mulai dari batas bawahnya 0, karena tadi kan X-nya dan X dan Y-nya masing-masing nilai terkecilnya 0, ya, sampai dengan 1 untuk X, sampai dengan 2 di Y-nya. Jadi jumlah PX, Y 01 di bagian X, 012 di bagian Y, tapi dengan cara bertahap seperti tadi. Jadi kita coba buka dulu bagian yang dalam, sigma yang dalam, jadi X-nya ini tetap dulu.
Ya, Y-nya jalan berarti X, 0 plus PX, 1 plus PX, 2. Ini untuk Y yang bergerak dari 0, 1, 2. Kemudian di setiap elemen ini nanti dibuka lagi, jalankan lagi untuk X-nya mulai 0, 1. Nanti di sini ada 2, untuk X-nya 0 berapa, X-nya 1 berapa. Ini juga begitu untuk X0 dan X1. Semuanya pada setiap suku X-nya bergerak lagi dari 0 sampai 1. Ya, jadi hasilnya seperti ini, ada beberapa elemen akhirnya yang beda dengan contoh yang tadi ya. Kalau contoh yang tadi semuanya sama peluang yang contoh dadu. Nah, di contoh ini peluangnya beda-beda, tapi bisa kamu lihat dari tabel, kalau mau dijumlah, jumlahlah yang P00, 1020, 01, 11, 21, ya, 02, 12, 22. Ini jumlahlah yang bagian-bagian situ saja. Ya, saya kalian bisa cek di tabel. Ini nanti angka-angkanya dicatat berapanya, dijumlah, tolong dicek jumlahnya adalah 25/28. Itu peluang kumulatif. Oke, selain peluang kumulatif, kamu juga bisa menggunakan angka-angka di tabel tadi untuk menghitung peluang yang seperti ini. Jadi di sini ditanyakan, coba dicermati, paling banyak satu bola biru. Kalau paling banyak berarti nggak boleh lebih ya, betul, tetap kurang dari sama dengan 1 untuk X-nya, dan paling sedikit 2 bola merah. Nah, kalau paling sedikit ini yang beda dengan yang tadi, berarti kan 2 lebih di sini. Nah, ini terjadi untuk Y-nya. Cuman hati-hati, diingat-ingat lagi. Tadi X kemungkinan angkanya 0, 1, 2. Y kemungkinan angkanya 0, 1, 2. Dari rentang itu mana yang sesuai dengan definisi kurang dari sama dengan 1 dan definisi yang Y lebih besar sama dengan 2. Itulah yang kita taruh di notasi sigma. Ketika X kurang dari sama dengan 1 di notasi sigma ini, maka kita butuhnya 0 dan 1. Ketika Y lebih besar sama dengan 2, jadinya 2 sampai 2. Karena nggak ada lagi kan yang di atasnya. Ya, makanya di sini 2 dan 2 ini mentok, hanya 2. Berarti intinya ini hasilnya hanya angka sama dengan 2 saja. Px, Y dengan sigma yang seperti ini, seperti tadi, jalankan yang dalam dulu. Karena kita tahu untuk notasi Y sama dengan 2 sampai 2 itu hanya untuk Y sama dengan 2 saja. Maka langsung di sini saya ganti P peluang, X-nya jalan, nanti Y-nya khusus di 2. Sedangkan untuk geraknya X, kita sesuaikan, tadi setiap ada muncul X, kita ganti dengan 0 yang pertama, diganti dengan 1 yang kedua. Nah, kalau kamu cek di tabel, angka yang ini berhubungan dengan 1/28, sedangkan yang ini berhubungan dengan peluang 0 karena jumlahnya 3 tidak mungkin terjadi. Ya, X dan Y-nya kan paling besar 2, jadi tidak mungkin hasilnya 3. Ini peluang lengkapnya 1/28. Ya, jadi contoh-contoh variabel diskrit, fungsi peluang gabungan untuk variabel-variabel diskrit beserta contohnya sudah saya jelaskan di sini. Nanti untuk contoh yang kasus kontinu akan saya jelaskan pada PPT selanjutnya, video selanjutnya. Atas perhatiannya saya cukupkan di sini, nanti kita beralih ke PPT yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.